tersungkur menyembahmu, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Jamah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Jangan sampai Kau lepaskan Roh-Mu ada pada kami Yesus. Kami merindukan lawatan-Mu pada hari ini Tuhan. Kami merindukan lawatan-Mu yang luar biasa Yesus. Amin. Sungguh Kau hebat, ajar berkasa, perbuatan. Yesus,
Tuhan itu sungguh luar biasa nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Yesus kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Dia kuat dan penuh keagungan. Haleluya. Satu hati kami nyatakan, kebesaran kerajaan-Mu. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Dia nama Tuhan yang berkuasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sama-sama. Amin. Atas dunia, Tuhan kudus yang membebaskan jiwa kami bersorak. Tuhan percaya dan amin, haleluya. Engkaulah Raja atas dunia yang melakukan kudus dan membebaskan jiwa kami bersorak. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memberitahu. Tepuk tangan di atas. Tangan. Amin. Allah kita hidup. Allah kita berkuasa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya. Yesus Tuhan. Amin.
Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari sedang jemaat, kita menaikkan pujian bersama-sama. Selamanya, oh, selamanya, oh, selamanya, oh, selamanya, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku
kita juga bersyukur pada Tuhan. Sebab hadirat Tuhan itu nyata bagi kita yang menyembah Dia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Pada sore hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Kitab Nabi Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai 3. Menangkap pesan utama dari Yeremia 33 ayat 1 sampai 3 dalam konteks kekinian. Saya akan membacakan terlebih dahulu nats Alkitab kita dari Yeremia 33 ayat 1 sampai 3. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Haleluya. Dari ayat-ayat ini kita akan bersama-sama untuk menangkap pesan Tuhan, maksud Tuhan. Kenapa ayat-ayat ini disampaikan? Kenapa berita firman Tuhan ini diberikan kepada Nabi Yeremia dan juga kepada kita pada sore hari ini? Saya akan memulai dengan pentingnya kita menangkap pesan yang utama. Pentingnya kita menangkap pesan yang utama. Beberapa atau bulan yang lalu, bulan Agustus, kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Dan di dalam peringatan 75 tahun kemerdekaan bangsa kita, ada logo yang dikeluarkan oleh Kementerian Sekretaris Negara. Nah, logo ini menjadi logo resmi peringatan 75 tahun Indonesia. Dimulai dari awal dulu, ada dari mana asalnya? Gambar, dari awal kita lihat di sini, rupanya logo ini terambil dari lambang negara kita, yaitu perisai. Tadi kita menyanyi engkaulah perisaiku, tetapi bukan perisai ini perisai lambang negara kita Pancasila. Kemudian di situ ada bentuk perisai. Bentuk perisai itu menjadi dasar tentang logo ini. Saya akan membacakannya karena tulisannya cukup lembut, kecil. Terinspirasi dari simbol perisai di dalam lambang Garuda Pancasila. Logo ini menggambarkan Indonesia sebagai negara yang mampu memperkokoh kedaulatan, menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Logo kemerdekaan RI 75 tahun ini menyimbolkan arti dari kesetaraan dan pertumbuhan ekonomi untuk rakyat Indonesia. Dan progres nyata dalam bekerja untuk mempersembahkan hasil yang terbaik kepada semua rakyat. Dan dari logo itu kemudian ditulis 75, kemudian ada perisai, kemudian angka 75. Tolong ditampilkan gambarnya. Bukan yang ini, yang ada logo kemudian ada angka, betul. Jadi ada istilahnya itu, ini namanya kalau dalam desain namanya dekonstruksi. Jadi dari angka 75 itu ada garis mendatar, ada garis yang angka 7 itu melengkung begini, ada garis atau lingkaran dari angka 5. Kemudian itu semua dari logo berupa perisai dan angka 75. Dan dijelaskan arti garis mendatar itu apa? Pemerataan ekonomi. Kemudian bentuk yang melengkung itu adalah progres kerja yang dinamis. Kemudian
angka 5 yang melengkung itu adalah regenerasi kerja yang konsisten. Nah, kalau kita melihat lambang recycle gitu ya, bentuk melengkung atau kembali. Nah, dari itu kemudian turunlah menjadi beberapa desain ya, seperti yang ditampilkan ini. Kemudian gambar berikutnya dari bentuk-bentuk yang didesain ini muncullah kalau diterapkan kepada media-media ya. Silahkan yang awal bagian yang kedua ya. Ya, ya. Jadi bentuknya nanti bisa kalau dijadikan banner, kalau dijadikan spanduk, kalau dijadikan apa, bisa bentuknya atau diterapkan seperti ini ya, diberi contoh. Nah, dari berapa ini? 4, 7, 10 desain ini kemudian yang menjadi perhatian adalah 1 ya. Silahkan di gambar berikutnya yang ada lingkarannya. Iya, ya. Yang desain 1 dari 10 ini yang kemudian rame dibicarakan. Ya. Kenapa? Karena kalau diperbesar lagi, silahkan gambar yang paling pertama. Ya, ya, di sini kemudian ada bentuk seperti tanda salib. Nah, ini yang heboh itu, ya kan? Ya. Oh, logo 75 tahun Indonesia itu simbol salib, simbol kekristenan. Nah, ya. Sehingga kemudian 75 tahun yang diharapkan seperti tadi, pemerataan, kerja dinamis untuk menuju Indonesia maju, ya. Itu yang menjadi harapan kita sudah 75 tahun merdeka, ya. Indonesia harus maju, ya. Bagaimana? Ada pemerataan, ada kerja yang dinamis, ada regenerasi yang berkelanjutan dan seterusnya. Kemudian didesain sampai desain-desain itu ketika diterapkan hanya 1 ini yang menjadi perhatian, kemudian dihebohkan. Sehingga kemudian dijadikan polemik. Ada unsur, ada kesengajaan kristenisasi. Ada usaha untuk mempopulerkan simbol kekristenan. Bagi kita tentu saja wah, bersyukur ya ternyata orang itu jeli ya, bisa melihat, wih ada Anda salib di situ. Ya. Saya tidak yakin ya kalau kita tidak dihebohkan itu kemudian memperhatikannya. Tetapi karena dihebohkan menjadi perhatian. Ya. Nah, kita lihat di sini tujuan pesan utama dari 75 tahun Indonesia Merdeka yang dirancang, yang didesain begitu rupa supaya membangkitkan ya, kebersamaan bangsa ini untuk bergerak. Mari kita meyakinkan bahwa Indonesia itu bisa maju. Ya. Pesan utama ini hilang. Ya. Apa yang kemudian ditangkap? Yang ditangkap adalah kehebohan tentang logo yang mengandung unsur salib ini. Dan ini jauh lebih terkenal. Ya. Betul ya? Ya. Ini jauh lebih populer. Ya. Di mana-mana dihebohkan dan lain sebagainya. Sehingga disibukkan dengan polemik ini. Kenapa? Karena tidak dapat menangkap pesan utamanya. Ya. Indonesia yang seharusnya bersatu, bersama-sama untuk maju, membangun negeri untuk Indonesia maju. Ya. Kemudian disibukkan dengan kebanggaan sektoral ya. Agama-agama kemudian sepertinya dipertentangkan ya. Akibatnya tentu saja ya, energinya habis di situ ya. Tidak ada kemudian yang membawa kemudian sesuatu yang positif. Saudara, kalau kita perhatikan di sini tekad untuk bergerak maju bersama seluruh bangsa sehingga Indonesia bisa menjadi maju tidak dengan baik tertangkap. Disampaikan tetapi tidak dengan baik ditangkap. Kenapa? Karena bukan pesan utama yang ditangkap.
Bukan yang utama yang diperhatikan. Tetapi sesuatu yang pinggiran yang kemudian diangkat untuk menjadi suatu polemik. Dan ini menunjukkan ya, bagaimana pentingnya untuk menangkap pesan yang utama itu. Saya tidak tahu ya apakah yang mendesain ini orang Kristen sehingga ada unsur seperti itu. Saya juga tidak tahu ya, apakah disengaja atau tidak ya. Tapi kalau menurut saya secara desain dan lain sebagainya kelihatannya ya mau tidak mau kalau namanya bidang-bidang geometris ya ada kemungkinan bentuk silang itu ya. Kalau kita di perempatan ya bentuknya silang ya. Kalau kita melihat tiang listrik kemudian juga bentuknya juga silang juga. Apakah itu berarti oh ini PLN kristenisasi terhadap Indonesia kan enggak ya. Ya memang bentuknya seperti itu ya. Hanya karena ada mungkin sentimen terhadap minoritas dan lain sebagainya kemudian ini diangkat ya. Kembali ke dalam bahasan kita, betapa pentingnya kita menangkap pesan yang utama ya. Siapa yang senang dengan ini ya? Saya yakin yang senang adalah yang tidak ingin Indonesia maju ya. Yang ingin supaya Indonesia jangan maju ini ya. Negaranya biar gini terus menjadi jajahan dalam tanda kutip perekonomian kita ya. Supaya kita bisa akalin terus ya. Jangan sampai maju ya. Jangan berpikir kalau Indonesia maju itu negara-negara yang lain senang ya. Oh ini adalah persaingan ya. Persaingan. Bagaimana orang-orang atau bangsa-bangsa lain yang ambil keuntungan selama ini dari Indonesia. Kalau negara kita semakin maju tentu saja mereka akan tersaingi ya. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya menangkap pesan yang utama ya. Loh, terus apa hubungannya dengan kita? Saya ingin menyampaikan juga dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Bagaimana dengan gereja? Apakah komunitas orang percaya di dalam Kristus selalu bisa menangkap pesan utama yang disampaikan oleh firman Tuhan? Saudara, kalau kita membaca di dalam ayat bacaan kita ini, datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, ayat 2. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Di ayat yang kedua, di sini ada representasi tentang Allah yang Maha Kuasa itu. Tuhan ialah namanya. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita, TUHAN dalam huruf besar semua, itu adalah satu terjemahan dari tetragrammaton, atau 4 huruf mati yang dikenal nama Tuhan bagi penyebutan bagi bangsa Israel, yaitu YHWH. Orang menyebutnya Yahweh, orang menyebutnya Yehova. Kalau kita baca Alkitab bahasa Jawa, kita akan membaca bukan Yehuwah, ya, bukan Yahweh tapi Yehuwah. Jadi mana yang betul? Penyebutannya bagaimana? Huruf A dulu atau huruf E dulu? Tidak ada huruf A-nya, tidak ada huruf E-nya. Yang ada adalah 4 huruf mati, YHWH. Dan karena abjad Ibrani memang semuanya huruf mati. Hanya kemudian ditambahi, kalau aksara Jawa itu ada pepet, ada layar, ada taling tarung, menjadi O. Jadi ada kesamaannya, ada kemiripannya. Semuanya huruf mati, kemudian dikasih tanda sedikit-sedikit supaya bisa dibaca. Nah,
dari ayat ini, ya, saya pernah mendengar presentasi dari seorang yang sebagai pemuja nama Yahweh, ya, kemudian berkata ini adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan. Sesuatu yang penting, menyebut nama Allah itu harus betul. Ya. Tidak betul itu memakai istilah-istilah sembarangan. Ya. Namanya itu harus betul sesuai dengan yang dikatakan di Alkitab ini. Ya. Kitab suci yang asli. Ya. Kalau kita bicara kitab suci yang asli, yang mana? Ya. Karena mau ketemu, mau cari yang ditulis pertama oleh Nabi Yeremia, yang ditulis oleh Baruk, ya. Baruk itu sekretarisnya Nabi Yeremia. Kalau kita membaca kitab Nabi Yeremia ini, ya. Apa kita bisa menemukannya sekarang? Tidak bisa. Ya. Yang kita temukan adalah salinan-salinannya. Ya. Ya. Tetapi dengan dasar ini kemudian mereka menyatakan ini loh pentingnya. Ya. Nama Tuhan itu disebut dengan benar. Ya. Dengan 4 huruf ini, ya. Dan ini yang dititik beratkan, ya. Sehingga menyebabkan kegaduhan di kalangan orang-orang percaya. Ya. Oh kalau begitu kita salah ini, Alkitab bahasa Indonesia salah karena memakai nama Allah. Ya. Allah itu dewanya bangsa tertentu, ya. Tidak sesuai dengan ini. Kita harus ganti Alkitabnya. Ya. Udah gitu ganti Alkitab, hanya yang diganti nama-namanya sesuai dengan keinginannya saja. Ya. Padahal Alkitab ini diterjemahkan dan penerjemahnya tidak mudah menerjemahkannya. Ya. Pakar-pakar bahasa dengan berbagai disiplin ilmunya untuk menerjemahkan. Membuat kekacauan, kekisruhan di antara orang percaya. Kemudian ada juga yang saat ini merebak, ya, kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan polemik, ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, pendeta-pendeta yang luar biasa, teologinya dan lain sebagainya, kemudian mempertentangkan ini apa ini, yang benar mana ini, Oneness atau Trinitarian, ya. Trinitas atau Oneness ini, Allah itu, ya. Sehingga menjadi polemik, ya. Polemik dalam satu sinode, keluar dari sinode itu, ya. Kemudian juga yang orang-orang, katakanlah orang-orang GPDI yang tidak termasuk dari yang berpolemik itu kemudian ikut berpolemik, ya. Karena percaya dengan apa yang disampaikan. Sehingga muncul, ya, dari apa itu istilahnya, ya, para teolog-teolog YouTube itu, ya, teolog YouTuber, ya, pastor gram, ya sekarang apa, karena apa itu khotbahnya lewat Instagram dan lain sebagainya, ya, pastor gram atau bagaimana, ya, mereka. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian gontok-gontokan. Ya. Yang satu mengolok yang lain. Kamu sesat berpikir. Ya. Kamu tidak benar, tidak mengerti, tidak paham metafisika. Ya. Kamu tidak mengerti. Ya. Yang satunya lagi berkata, ini loh, ya, kebenaran itu. Sehingga satu dengan yang lain saling berdebat. Kira-kira siapa yang senang, ya? Kita dapat berpikir, ya, kita dapat memahaminya. Apakah ini membangun tubuh Kristus? Ya. Apakah hal seperti ini menjadi orang percaya kemudian mendapatkan jawaban? Ya. Saudara, mari kita perhatikan pentingnya menangkap pesan yang utama. Ya. Dan dari ayat yang kita baca ini, mari kita melihat konteksnya itu seperti apa waktu itu. Tuhan itu mau menyampaikan pesan seperti apa sih? Ya. Kalau kita membaca kembali di dalam ayat-ayat ini, yang pertama, datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia.
ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu bunyinya. Ya. Rupanya ini adalah firman Tuhan yang kedua kali. Ya. Sebelumnya Yeremia sudah menerima firman Tuhan ketika dia masih terkurung di dalam pelataran penjagaan itu. Ya. Kalau kita membaca di pasal yang ke-32, ya, di pasal yang ke-32, ayat yang pertama, kedua dan ketiga, ya. Saya akan membacakan firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia dalam tahun yang ke-10 pemerintahan Sedekia Raja Yehuda. Itulah tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Ayat 2. Pada waktu itu tentara Raja Babel mengepung Yerusalem dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Ya. Jadi datang firman Tuhan yang pertama itu disebutkan di sini. Dalam posisi bahwa Yeremia itu sedang ditahan di pelataran penjagaan istana Raja Yehuda. Kenapa kok dia ditahan? Alasannya di ayat yang ketiga. Sebab Sedekia Raja Yehuda telah menahan Yeremia di sana dengan tuduhan. Ya, ini yang dituduhkan. Mengapa engkau bernubuat? Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel supaya ia mendudukinya. Ya, dan seterusnya. Saudara, kita melihat di sini konteksnya adalah Nabi Yeremia waktu itu sedang ada di dalam kurungan, terbelenggu di pelataran penjagaan. Tentu saja ini akibat dari apa? Dari sesuatu yang tidak menyenangkan Raja Sedekia waktu itu. Sehingga Raja Sedekia menangkap dan mengurung Nabi Yeremia ini. Ya. Beruntung Nabi Yeremia ini mendapatkan perlindungan. Ya. Kalau kita membaca dalam pasal yang ke-26, sebenarnya Nabi ini menyuarakan firman Tuhan, kemudian terancam oleh karena dia menyatakan kebenaran. Ya. Dan orang-orang mau membunuh. Ya. Di pasal 26, Yeremia mau dibunuh karena menubuatkan kemusnahan bait suci. Ya. Jadi kalau kita membaca di pasal ini, maka pesan-pesan yang disampaikan oleh Tuhan ini bisa dikatakan kontraproduktif terhadap kerajaan Yehuda yang waktu itu sedang dijajah oleh kerajaan Babel. Ya. Tetapi ayat yang 24 saya akan bacakan satu ayat, Yeremia pasal 25 ayat 24. Tetapi Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Ya. Jadi Nabi Yeremia ini mendapatkan perlindungan oleh Tuhan tentu saja melalui seorang yang bernama Ahikam bin Safan. Ya. Rupanya dia adalah orang yang berpengaruh di dalam kerajaan. Jadi sekalipun Sedekia tidak senang dengan apa yang dikatakan nubuatan Nabi Yeremia ini, dia tidak berkuasa, bunuh saja ini, ya. Lempari batu. Ya. Jadi dikurung. Ya. Kembali ke dalam bahasan kita, konteksnya waktu itu adalah Nabi Yeremia sedang terkurung oleh siapa? Oleh Raja Sedekia. Ya. Kenapa? Karena Yeremia menyatakan kebenaran nubuatan dari Allah. Ya. Yang tidak menyukakan hati, tidak berkenan di hati Raja Sedekia. Kenapa? Karena Raja Sedekia jahat, tidak berlaku taat kepada Tuhan. Ya. Oleh karena itu, orang yang diliputi oleh kejahatan tidak setuju dengan kebenaran. Ya. Yeremia ditangkap, dikurung di suatu kota, ibu kota kerajaan Yehuda yaitu Yerusalem. Ya. Dan kalau kita membaca tadi pasal 32, sementara kota Yerusalem itu sedang dikepung oleh pasukan Babel. Ya. Nah ini adalah kita melihat ya, konteksnya seperti ini. Ya. Apa yang disuarakan oleh Tuhan di dalam ayat yang kita baca tadi, ada firman Tuhan yang pertama, ada firman Tuhan yang kedua. Apa itu firman Tuhan yang pertama? Kalau kita membaca Yeremia pasal 32, di sana dikatakan bahwa Tuhan itu akan
memiliki waktu untuk membebaskan bangsa Yehuda. Ya. Jadi caranya bagaimana? Ya. Ada satu tanda. Ya. Tandanya kamu yang harus lakukan, kata Tuhan. Apa itu? Ya. Yeremia disuruh membeli tanah milik pamannya. Ya. Rupanya seluruh kerajaan Yehuda sulit. Sehingga anak dari pamannya datang kepada Yeremia. Ya. Kemudian berkata kepada Yeremia, tolong beli ini tanah milik keluarga kita. Kamu yang punya hak tebus. Ya. Jadi di dalam perjanjian lama umat Tuhan itu punya tanah pusaka. Ya. Tanah pusaka ini tidak boleh beralih kepada keluarga yang lain. Oleh karena itu, yang pertama kali harus membeli adalah kerabat. Ya. Supaya tanah pusaka ini tetap suku Benyamin, tetap suku Benyamin, suku Ruben, tetap suku Ruben, suku Yehuda, tetap suku Yehuda. Seperti itu. Ya. Nah, Tuhan berkata, kamu beli. Ya. Padahal tentu saja, kenapa orang jual tanah? Karena keadaannya sulit. Kalau keadaan sulit, tanah itu tidak menghasilkan, dijual. Ya. Orang yang membeli itu orang yang secara investasi bodoh. Ya. Ngapain beli tanah itu? Ya. Tetapi Tuhan berkata beli tanah itu. Ya. Karena inilah yang akan Tuhan kerjakan. Ya. Bahwa umat Tuhan akan kembali ke tanah perjanjian. Jadi Tuhan berfirman, beli tanah itu. Sebagai tanda bahwa Tuhan akan memulihkan Israel. Itu adalah firman yang pertama. Dan firman yang kedua yang datang kepada Yeremia yang kita baca di dalam Yeremia pasal 33 ini. Apa yang disampaikan? Yaitu tentang pembebasan kembali. Dan di ayat yang kedua, Yeremia 33 ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Jadi kita dapat melihat di sini, Tuhan tidak sedang menyatakan identitasnya yang perlu diketahui, yang membuat orang harus menyelidik begitu rupa. Tidak. Tuhan sedang menyatakan identitasnya bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang menjadikan bumi dan membentuknya dan menegakkannya. Kenapa kok Tuhan menyampaikan ini? Karena Tuhan ingin meyakinkan kondisimu itu terjepit. Kamu itu sedang dalam kurungan ganda. Kamu dalam kurungan Sedekia, raja yang tidak saleh itu, yang hidupnya tidak baik. Dan Tuhan sedang menimpakan hukuman terhadap Sedekia melalui pasukan Babel. Sudah dikurung dalam suatu kota, kotanya dikepung. Jadi kondisi seperti itulah yang terjadi. Untuk bebas, kelihatannya 1:1 miliar gitu. Nah ini udah seperti telur di ujung tanduknya yang sudah diongkoti ya gitu ya. Jadi udah lancip sekali nih ya. Wah, ini mau bagaimana ini? Itulah kondisinya. Dan dalam kondisi seperti itu Tuhan menyatakan, Yeremia, aku itu Tuhan yang menciptakan bumi. Yang mengerjakan segala sesuatu, yang menegakkannya. Jadi kita dapat menangkap. Tuhan kenapa menyatakan dirinya? Karena supaya Yeremia ini bangkit percayanya. Supaya ketika dia menyampaikan kepada umat Tuhan bahwa Tuhan akan memulihkan, percayalah orang Israel, percayalah umat Tuhan. Kondisimu seperti apapun, Dia adalah Allah yang menegakkan bumi dan sekalian alam. Dia yang dapat mengatur semuanya.
Dan ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang mengatur semuanya. Tuhan itu lebih berkuasa daripada Sedekia, Tuhan itu lebih berkuasa daripada Nebukadnezar Raja Babel. Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa baik di surga maupun di bumi. Dia yang mengatur semuanya. Jadi kita dapat menangkap Tuhan menyatakan dirinya untuk membangkitkan kesadaran. Supaya umat Tuhan tidak putus asa. Supaya umat Tuhan tidak merasa bahwa tidak ada harapan lagi. Dan ini yang disampaikan oleh Tuhan. Ayat yang ketiga dikatakan, berserulah kepadaku, kata Tuhan. Maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Apa ini? Apakah Tuhan sedang mengadakan suatu kuliah khusus? Sehingga ketika orang berseru kepadanya akan diberi pengetahuan-pengetahuan yang tidak terpahami yang baru. Ini berbicara tentang karya keselamatan yang ajaib yang Tuhan dapat kerjakan atas umatnya. Pemulihan yang dapat Tuhan kerjakan atas umatnya. Kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Ayat 9. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Haleluya. Saudara, bagi orang Israel yang pengharapannya 1:1 miliar itu, tetapi Tuhan mau menyatakan, Tuhan dapat memulihkan, Tuhan dapat mengembalikan. Dikatakan tadi ayat yang ke-7, ayat yang ke-6 dan ayat ke-7, aku akan menyembuhkan mereka. Masalahnya itu apa? Masalah kronisnya itu apa? Sehingga kok umat Tuhan menghadapi seperti ini, kesulitan berat seperti ini. Yeremia orang yang percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, menghadapi kesulitan karena dia hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak taat kepada Tuhan. Masalah utamanya adalah kesalahan dan dosa. Dan itulah yang akan Tuhan kerjakan. Apa yang dia katakan di ayat yang ketiga tentang hal-hal yang tidak kau ketahui, tidak terpahami. Ini adalah karya keselamatan yang Tuhan akan kerjakan di dalam Mesias yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Orang tidak dapat mengerti. Orang tidak dapat memikirkan. Ini tidak hanya berbicara tentang bangsa Yahudi yang kembali 70 tahun kemudian dari daerah Mesopotamia untuk membangun kembali Yerusalem dan membangun kembali Bait Suci. Ini berbicara tentang akar permasalahan, yaitu dosa, yaitu kesalahan, kedegilan hati, pemberontakan terhadap Tuhan. Ini tidak hanya orang Israel dan orang Yahudi. Ini adalah seluruh masalah bagi seluruh umat manusia. Yang Tuhan akan selesaikan dengan ajaib. Yang tidak terpikirkan. Yang tidak mampu dijangkau oleh pikiran. Mana mungkin aku bebas. Mana mungkin aku selamat.
keadaannya seperti ini. Begini terus. Bolak-balik seperti ini. Tambah berat, tambah sulit. Tetapi Tuhan menyatakan diri. Akulah yang menciptakan langit dan bumi. Akulah yang memeliharanya. Akulah yang menegakkan bumi ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan karya keselamatan yang ajaib itu Tuhan mau kerjakan. Oleh sebab itu, kita dapat melihat di sini bahwa apa yang menjadi pesan utama di sini, bahwa Tuhan itu akan menyatakan juru selamat bagi umatnya. Inilah pesan utama yang perlu untuk kita tangkap. Sebagai dalam konteks kekinian kita menghadapi kesulitan. Karena kita mungkin mau hidup, bukan mungkin, tetapi saya percaya kita mau hidup dalam kebenaran. Dan karena kita mau hidup dalam kebenaran, di tengah-tengah dunia yang jahat, yang bengkok, yang tidak benar, maka kita akan seperti Yeremia, terkurung. Apalagi dengan ditambah pandemi sekarang, kita seperti terkurung. Tidak bebas untuk beraktivitas, tidak bebas untuk pergi ke sana kemari. Kemana-mana harus pakai masker, terkurung. Tetapi mari kita ingat pesan firman Tuhan ini. Orang percaya tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Ada Ahikam yang kita baca di dalam pasal yang ke-26 tadi. Yang diutus Tuhan untuk melindungi Nabi Yeremia. Supaya apa? Supaya pesan-pesan yang dari Tuhan terus disampaikan. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita menjalani kebenaran, kita hidup sebagai kesaksian, maka ada pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Amin. Ada perlindungan Tuhan atas hidup kita. Tuhan akan eman dalam hidup kita. Ada perlindungan Tuhan. Tapi sekalipun demikian, Yeremia dikurung. Kotanya dikepung. Tetapi Tuhan mau menyatakan diri. Pesannya kepada kita, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang menciptakan dan dapat mengatur semuanya. Kalau kita menghadapi keadaan yang sepertinya tidak terkontrol semuanya. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kuasa. Dan Tuhan yang maha kuasa itu sedang merencanakan keselamatan. Amin. Sedang merancangkan keselamatan. Bagi Yeremia ada keselamatan. Dia tidak pahami, dia tidak dapat pikirkan. Tetapi Tuhan mengerjakan. Bukan hanya bagi umat Yahudi, tetapi bagi seluruh umat manusia. Dengan kedatangan Yesus Kristus, membereskan akar permasalahan. Apa itu? Dosa, pelanggaran. Oleh sebab itu kita membaca tadi, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan kita tahu bahwa di dalam kitab surat Roma, pasal yang ke-10, di sana dikatakan, siapa yang berseru di dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya. Dan kita bersyukur pada Tuhan. Saya berharap kita tidak hanyut dalam polemik hal-hal yang tidak membangun kehidupan kita. Tetapi biarlah kita menangkap pesan Tuhan. Bahwa di dalam kesulitan Dia mau menyatakan diri bagi kita. Tuhan adalah Allah yang berkuasa, yang mau menyelamatkan hidup kita. Sebab Dia Tuhan yang lebih besar dari segala masalah dan tantangan hidup. Haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami mengenal-Mu bukan karena kami mampu mengenal Tuhan, tapi karena Engkau menyatakan diri bagi kami. Kami tidak mau keadaan situasi
diresponi dengan salah. Karena kami tidak menangkap pesan yang utama yang menjadi kehendak Tuhan. Kami rindu ya Tuhan. Pesan yang utama yang dari Tuhan itu kami terima dalam kondisi kami, dalam keadaan kami saat ini. Sebab Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, dan Allah yang mengerjakan keselamatan bagi umatnya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Nyanyikan, hanya Kau Tuhan. Kau Tuhan penolongku. Haleluya. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan Yesus, Kau lebih besar. Haleluya, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami mau menangkap pesan yang dari Tuhan. Kami tidak mau ya Tuhan menangkap ya Tuhan atau memikirkannya berdasarkan pikiran kami sendiri. Tapi kami memohon pimpinan Roh Kudus
Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami sebagai yatim piatu. Tetapi Engkau menyertai kami ya Tuhan. Supaya kami mengerti jalan langkah apa yang harus kami lakukan. Tuhan, biarlah iman kami adalah iman yang hidup. Biarlah langkah kami adalah langkah percaya kepada Tuhan. Kepada Allah yang lebih besar, lebih berkuasa dari apapun juga tantangan kesulitan yang kami hadapi saat ini. Biarlah kami ya Tuhan dibangkitkan kembali ya Tuhan. Untuk percaya kepadamu ya Tuhan. Kami tidak dapat ya Tuhan menyelesaikan permasalahan kami dengan pikiran kami. Tetapi kami dapat percaya kepadamu. Dan kami mau melangkah dengan langkah iman. Melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Sebab kuasa-Mu lebih besar ya Tuhan. Engkau Allah yang bertahta di surga. Engkau yang berkuasa untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terima pesan utama dari firman Tuhan. Mari kita terima, kita yakini. Supaya kita tidak hidup dalam polemik yang tidak perlu. Tetapi kita memandang kepada Kristus yang adalah juru selamat kita. Percayalah kepada Dia, percayalah kepada Dia. Tambahkan percaya, tambahkan lagi. Kalau kita dalam kondisi sulit, saya yakin tidak seperti sesulit yang dialami oleh Nabi Yeremia waktu itu. Kalau kita ada dalam kondisi terkurung, tetapi kenyataannya masih ada banyak yang dapat kita lakukan. Ada ancaman di luar sana, ancaman kesehatan, ancaman kesulitan dan tantangan. Tetapi kenyataannya bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa memelihara kita. Bahkan menjamin masa depan kita, yaitu keselamatan di dalam Kristus Yesus. Mari kita percaya, mari tengadahkan pikiran kita, hati kita kepada Dia, Allah yang lebih besar itu. Nyanyikan sekali lagi. Kuasa-Mu terlebih besar. Dengan iman kita. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Kuasa-Mu nyatakan Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Kami berseru kepadamu, Engkau Allah yang menjawab kami. Engkau menyatakan keselamatan yang tidak pernah kami pikirkan. Engkau menyatakan pertolongan yang tidak pernah muncul dalam benak kami. Tuhan, kerjakan kuasa-Mu yang besar itu. Oh, terima kasih, kami percaya. Haleluya, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Sekali lagi, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Haleluya. Amin. 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 Kami percaya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Tuhan, Engkau sedang mengadakan pemulihan. Engkau sedang bekerja. Sebab kami berseru kepadamu. Dan orang yang berseru di dalam nama Tuhan
akan diselamatkan. Terima kasih Bapa, kami berseru ya Tuhan, Engkau ya Tuhan yang sanggup untuk menyelamatkan kami dengan cara-cara yang ajaib, dengan cara-cara yang tidak dapat kami pikirkan, tidak pernah ya Tuhan muncul dalam benak dan hati kami. Tuhan kerjakan, haleluya, sebab Engkau Allah yang lebih besar, Allah yang berkuasa, haleluya, pencipta langit dan bumi, yang menegakkan semuanya dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menangkap pesan firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Aku, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Kami percaya ya Tuhan, Engkau ya Tuhan Yesus yang memberkati seluruh umat-umat-Mu yang datang kepadamu dengan percaya di hadapan Tuhan. Kami akan menjalani kehidupan kami akan kembali ke tempat kerja kami akan kembali ke aktivitas kami ya Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menjagai kami, Engkau yang memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Engkau yang memperluas daerah kami ya Tuhan. Engkau yang menjagai kami sehingga mara bahaya, sakit, penyakit, virus apapun tidak menjamah orang yang percaya kepadamu. Karena ya Tuhan kami dilindungi oleh Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudara, mari kita terima berkat dari Allah Bapa kita. Kasih sayang dari putranya yang tunggal yaitu Yesus. Dan penyertaan kuasa Roh Kudusnya akan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Segala berkat yang Tuhan janjikan di dalam keselamatan menjadi bagian hidup kita. Sebab Tuhan Yesus mengasihi kita dan Dia berkuasa untuk menyatakannya. Berkat itu kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya berkata, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.